Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rangga di Tama Putra Purwanto. Saya kali ini akan menjelaskan mengenai user experience atau UX. Apa sih itu UX atau user experience? UX adalah bagaimana seseorang merasakan interaksi dengan suatu sistem, produk, atau layanan. Tidak hanya soal desain visual, tapi mencakup emosi, persepsi nilai, dan kepuasan pengguna, termasuk seluruh perjalanan pengguna pada sebelum, saat, dan sesudah menggunakan produk. Oke, selanjutnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan peran UX. Yang pertama, membentuk kesan pertama pengguna terhadap produk. Kesan pertama sangat menentukan apakah pengguna akan melanjutkan menggunakan produk atau tidak menggunakannya. UX yang baik menciptakan antarmuka yang bersih, jelas, dan responsif. Misalnya waktu loading yang cepat, struktur informasi yang rapi, dan navigasi intuitif akan langsung menanamkan kesan positif. Dalam beberapa detik pertama, pengguna memutuskan apakah produk layak digunakan atau tidak. Yang kedua, meningkatkan kepuasan, kepercayaan, dan retensi pada pengguna. UX yang konsisten dan ramah pengguna membuat orang merasa didengarkan dan dipahami. Kepuasan datang dari kemudahan dalam mencapai tujuan, misalnya membeli produk atau menyelesaikan tugas. Jika pengguna tidak menemui error atau kebingungan, mereka lebih percaya pada produk. Kepercayaan ini meningkatkan kemungkinan mereka tetap menggunakan produk dalam jangka panjang. Yang ketiga, memastikan bahwa produk mudah digunakan, intuitif, dan menyenangkan. UX merancang produk agar dapat dipelajari dengan cepat tanpa penjelasan yang panjang. Intuitif berarti pengguna tahu harus melakukan apa tanpa berpikir keras. UX juga mengurangi beban kognitif, meminimalkan kesalahan, dan membuat alur kerja lancar. Tambahan elemen visual yang menyenangkan seperti micro interaction, visual feedback membuat pengalaman lebih menyenangkan. Yang keempat, mendorong loyalitas dan advokasi pengguna. Pengalaman positif tidak hanya membuat pengguna kembali, tapi juga membuat mereka merekomendasikan produk ke orang lain. Loyalitas lahir dari rasa puas dan percaya. Pengguna loyal menjadi advocate mereka dengan sukarela, membagikan pengalaman positif di sosial media atau dari mulut ke mulut. Hal ini dapat memperluas jangkauan produk secara organik dan memperkuat posisi merek. Oke, selanjutnya, dasar teori UX. User experience tidak muncul begitu saja. UX dibentuk dari berbagai bidang ilmu yang saling mendukung, yaitu desain, tentang tampilan dan rasa. Yang kedua adalah psikologi, tentang cara orang berpikir dan bertindak. Yang ketiga, teknologi, tentang apa yang bisa dibuat. Dan yang keempat adalah bisnis, tentang tujuan dan nilai produk. Selanjutnya adalah fondasi utama UX. Yang pertama adalah human-centered design, artinya desain yang berfokus pada kebutuhan dan kebiasaan pengguna. Sebelum membuat produk, kita harus memahami siapa penggunanya. Tujuannya adalah menciptakan solusi yang benar-benar berguna dan mudah digunakan oleh manusia. Prosesnya dilakukan secara iteratif atau diulang-ulang. Yang pertama adalah riset, yang kedua adalah desain, lalu uji coba. Jika uji coba ini terjadi kesalahan, maka akan diperbaiki. Yang kedua adalah psikologi kognitif, artinya cara otak manusia bekerja saat menggunakan produk. Orang punya keterbatasan dalam mengingat dan memperhatikan. Desain UX harus mudah dipahami, tidak membuat bingung, dan tidak memaksakan pengguna berpikir terlalu keras. Contohnya, tombol besar dan jelas. Langkah sederhana, tidak terlalu banyak pilihan. Yang ketiga, interaction design, artinya cara pengguna berinteraksi dengan sistem atau produk digital, meliputi bagaimana pengguna menekan tombol, mengisi formulir, menjelajah halaman, atau mendapatkan umpan balik. Tujuannya adalah membuat interaksi itu cepat, jelas, dan nyaman. Contohnya, tombol yang berubah saat disentuh, animasi kecil yang memberi respons, dan navigasi yang tidak membingungkan.
Oke, selanjutnya adalah elemen penting. Yang pertama adalah useful atau berguna. Produk harus benar-benar membantu pengguna mencapai tujuannya. Tidak hanya keren, tapi juga punya fungsi yang dibutuhkan. Yang kedua adalah usable, mudah digunakan. Pengguna bisa memakai produk tanpa perlu belajar atau membaca panduan yang panjang. Semua terasa intuitif. Yang ketiga adalah desirable, menarik secara estetika. Desain visual yang cantik, konsisten, dan mencerminkan kepribadian merek. Elemen visual seperti warna, icon, dan animasi membuat pengguna senang melihat dan menggunakannya. Yang keempat, findable, informasi mudah ditemukan. Pengguna tidak kesulitan mencari fitur, menu, atau konten tertentu. Informasi harus tersusun secara rapi dan mudah dijelajahi. Yang kelima adalah accessible atau dapat diakses semua orang. Desain inklusif untuk semua orang, termasuk yang memiliki disabilitas, misalnya bisa digunakan dengan screen reader warna kontras tinggi untuk tunanetra warna. Yang keenam adalah credible, terpercaya. Produk harus menampilkan informasi yang akurat dan desain yang memberi kesan profesional dan jujur. Pengguna harus merasa aman dan yakin. Yang ketujuh, valuable atau bermanfaat dan bernilai. Produk memberikan manfaat nyata baik untuk pengguna maupun pemilik bisnis. UX bukan hanya soal rasa, tapi juga harus memberi hasil positif seperti efisien, keuntungan, kepuasan pelanggan. Semua elemen ini saling mendukung. Kalau salah satu hilang, UX akan terasa kurang lengkap atau tidak memuaskan. Selanjutnya adalah manfaat UX bagi bisnis. Yang pertama adalah retensi pengguna. Pengguna yang baik akan kembali menggunakan produk, tidak pindah ke kompetitor lain. Yang kedua adalah konversi penjualan. UX yang mulus memudahkan pengguna menyelesaikan pembelian, sehingga meningkatkan angka penjualan. Yang ketiga, reputasi merek. Produk yang nyaman digunakan menciptakan kesan positif, memperkuat citra merek di mata publik. Yang keempat, menurunkan biaya layanan dan perbaikan. Dengan UX yang jelas, pengguna jarang dibingungkan atau lebih sedikit komplain dan mengurangi kebutuhan bantuan, juga mengurangi biaya perbaikan setelah produk diluncurkan. Yang kelima, pembeda kompetitif. Di pasar yang padat, UX unggul bisa jadi alasan utama pengguna memilih produk Anda dibandingkan yang lain. Oke, next. Selanjutnya adalah manfaat UX bagi pengguna. UX yang baik membuat pengalaman pengguna lebih baik dalam banyak aspek. Antara lain, yang pertama, kenyamanan dan kepercayaan. Desain yang jelas dan konsisten membuat pengguna merasa aman dan nyaman saat menggunakan produk. Yang kedua, navigasi dan fungsi yang mudah dipahami. Pengguna dapat menemukan fitur dan informasi dengan mudah tanpa perlu berpikir keras. Yang ketiga, menghindari frustasi. Desain UX yang baik mencegah kesalahan, kebingungan, dan rasa frustasi saat menggunakan produk. Yang keempat, pengalaman menyenangkan dan bermakna. Interaksi yang lancar membuat penggunaan produk menjadi lebih menyenangkan dan berkesan. Oke, selanjutnya. Apa bedanya UX dan UI? UX atau User Experience mengacu pada keseluruhan pengalaman pengguna saat berinteraksi dengan produk, layanan, atau sistem, termasuk bagaimana pengguna merasakan, memahami, dan merespons selama interaksi tersebut. Fokusnya efektif, kemudahan, kepuasan, dan makna. Dan bedanya dengan UI atau User Interface merupakan bagian dari UX, yaitu antarmuka visual yang digunakan pengguna untuk berinteraksi dengan sistem, misalnya tombol, warna, icon, atau layout. Fokusnya adalah tampilan dan kontrol visual. Jadi UI ini adalah tampilannya saja. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai UX ini dibuat atau dirancang. Yang pertama adalah riset pengguna. Dalam merancang UX, tentunya riset pengguna adalah langkah utama dalam proses UX. Tujuannya adalah memahami siapa pengguna sebenarnya, apa yang mereka butuhkan, harapkan, dan alami. Teknik yang digunakan adalah wawancara, mengenali pendapat dan kebiasaan pengguna secara langsung. Yang kedua adalah survei, mengumpulkan data dari banyak orang untuk mengenali pola kebutuhan. Yang ketiga adalah persona, membuat profil fiktif yang mewakili tipe-tipe pengguna utama.
Yang terakhir adalah user journey mapping, yaitu memetakan langkah-langkah yang dilalui pengguna saat menggunakan produk, termasuk hambatan dan emosi mereka. Selanjutnya adalah wireframing. Wireframing adalah sketsa awal dari tampilan halaman produk digital. Tujuannya menunjukkan struktur, alur, dan fungsi dari sebuah antarmuka sebelum masuk ke tahap desain visual. Fungsinya sebagai alat diskusi awal antar tim, desainer, developer, atau stakeholder. Yang kedua, untuk menguji ide sebelum menghabiskan waktu dan biaya pada desain final. Yang ketiga, membantu mengidentifikasi masalah usability sejak awal. Dan selanjutnya, tentunya prototyping adalah proses membuat versi awal dari produk digital, biasanya berupa simulasi atau tiruan yang dapat diuji sebelum pembangunan sebenarnya dimulai. Tujuan prototyping adalah untuk menguji ide, alur, dan interaksi sebelum waktu dan biaya besar dikeluarkan untuk pengkodean atau membuat programnya. Yang kedua, sebagai alat komunikasi antar desainer, developer, dan stakeholder. Yang ketiga, untuk mendapatkan feedback cepat dari pengguna lewat uji coba awal. Oke, ini adalah alat-alat untuk prototyping atau software-software untuk prototyping. Ada Figma, ada Adobe XD, ada InVision, ada Balsamiq, dan selanjutnya adalah App Marvel. Tentunya masih banyak alat prototyping lainnya. Selanjutnya adalah desain UI. Desain UI adalah tampilan visual dari produk digital, yaitu bagian yang langsung dilihat dan digunakan oleh pengguna. Fungsi utama UI adalah mewakili identitas merek secara visual. Selanjutnya, mendukung UX agar interaksi terasa mudah, nyaman, dan menyenangkan. Ini adalah hasil dari proses UI yang mencakup warna. Pastinya warna membangun suasana dan identitas merek. Yang kedua adalah font, menentukan nuansa dan keterbacaan. Yang ketiga adalah icon dan tombol. Manfaatnya mempermudah interaksi. Yang keempat adalah layout atau tata letak, menyusun elemen agar mudah dipahami. Dan yang terakhir adalah animasi, memberi umpan balik dan memperkuat pengalaman. Lalu, setelah serangkaian dari kegiatan sebelumnya dilakukan dan dikerjakan, maka tindakan selanjutnya adalah pengujian kegunaan. Pengujian kegunaan adalah proses penting dalam UX untuk memastikan bahwa produk mudah digunakan oleh pengguna nyata sebelum dirilis. Prosesnya, pengguna mencoba fitur atau alur dalam prototipe atau versi awal produk. Tim UX akan mengamati dan mencatat apa yang membingungkan, sulit, atau tidak intuitif. Jika terjadi kebingungan, kesulitan, atau ketidakintuitifan pada produk, maka diperbaiki desain berdasarkan temuan. Manfaat dari pengujian kegunaan, mengidentifikasi masalah UX lebih awal sebelum peluncuran. Selanjutnya, memberi insight langsung dari pengguna, bukan asumsi. Dan yang terakhir, meningkatkan kualitas dan kepuasan pengguna secara keseluruhan. Oke, selanjutnya penerapan UX pada aplikasi dan website. Di aplikasi mobile contohnya, yaitu Gojek. Tata letak simpel, tombolnya besar, dan mudah ditemukan. Jadi, orang tua pun bisa paham tanpa diajari. Ikon mudah dikenali, gambar motor untuk GoRide, makanan untuk GoFood, jadi pengguna langsung tahu fungsinya. Dan selanjutnya, desain antara fitur mirip. Tampilan Gokar, GoSend, GoRide hampir sama. Jadi kalau sudah bisa pakai satu, mudah juga pakai yang lainnya. Manfaat pengguna tidak bingung, cepat terbiasa, dan merasa nyaman. Kalau di website, menu dan kategori tertata. Peran UX yang memudahkan mencari informasi karena semuanya tersusun rapi. Tampilan nyaman di semua perangkat. Di laptop atau HP tetap mudah dibaca dan tidak membuat mata lelah. Manfaatnya, pengunjung tidak tersesat, merasa situsnya profesional, dan mau kembali lagi. Ini adalah tampilan dari beberapa website atau aplikasi seperti Airbnb dan Gojek. Ini versi websitenya, dan ini versi aplikasi mobilenya. Studi kasus UX pada Shopee. Masalah awal, proses checkout membingungkan. Tantangan, pengguna bingung memilih metode pembayaran. Masalah, pilihan pembayaran tidak terorganisir. Banyak langkah konfirmasi. Dampak, tingkat pembatalan tinggi, banyak pengguna meninggalkan keranjang, perubahan yang dilakukan.
Yang pertama adalah optimalisasi UX, yaitu simplifikasi opsi pembayaran. Yang kedua, pembayaran satu klik. Yang ketiga, transparansi biaya, baik biaya pengiriman atau pajak. Yang kedua, perubahan visual. Ikon lebih jelas untuk metode pembayaran. Desain lebih bersih dan mudah dibaca. Hasil dari perbaikan memiliki pengaruh yaitu waktu memilih metode pembayaran lebih cepat, tingkat penyelesaian transaksi naik 15%, dan yang terakhir, pengguna merasa lebih nyaman dan transparan. Oke, selanjutnya ada studi kasus pada Instagram. Masalahnya adalah proses pencarian konten yang rumit. Tantangan, pengguna kesulitan menemukan konten yang relevan dan menarik. Masalah, fitur pencarian yang kurang canggih dan terlalu banyak langkah untuk menemukan konten spesifik. Tampaknya, pengguna merasa frustasi. Waktu penggunaan berkurang. Perubahan yang dilakukan yaitu optimasi UX. Pencarian cerdas menambahkan algoritma yang menyesuaikan rekomendasi dengan minat pengguna. Lalu, hashtag dan lokasi memudahkan pencarian konten menggunakan hashtag atau lokasi. Dan selanjutnya, explore page. Penyempurnaan tampilan explore page dengan konten yang lebih relevan dan menarik. Perubahan visual dengan desain lebih bersih, mengurangi color, lebih fokus pada konten visual. Lalu, menyusun ulang elemen di halaman beranda dan pencarian untuk akses yang lebih cepat. Hasil dari perbaikan. Setelah perbaikan, pengaruhnya adalah pengguna dapat menemukan konten lebih cepat dan rekomendasi yang relevan, meningkatkan engagement seperti like, komen, dan share hingga 20%. Dan yang terakhir, waktu yang dihabiskan pengguna di aplikasi meningkat karena mereka lebih terlibat. Kesimpulannya adalah user experience atau UX adalah elemen kunci dalam menciptakan produk digital yang tidak hanya berfungsi dengan baik, tetapi juga memberikan kesan positif dan membangun ketertarikan emosional dengan pengguna. UX dirancang dengan baik mampu meningkatkan kepuasan, loyalitas, serta keberhasilan produk secara keseluruhan. Oleh karena itu, berinvestasi dalam UX berarti berinvestasi pada kualitas, daya saing, dan keberlangsungan produk. Penting untuk diingat bahwa UX bukan hanya tanggung jawab dari tim desain saja, melainkan merupakan komitmen bersama dari seluruh organisasi, mulai dari pengembang, manajer produk, hingga tim pemasaran untuk selalu menempatkan pengguna sebagai pusat dari setiap keputusan. Oke, ini adalah referensi yang saya ambil untuk membuat PowerPoint ini. Dan sekian, terima kasih. Itu tadi adalah penjelasan dari user experience atau UX. Dan sekian, terima kasih. Sampai jumpa.